sekali-kali kita berpikir engkau jangan sampai dimanfaatkan orang. Itu salah. Ojo gelem ge bocah iki senengane manfaatno wong. Ini istilah salah. Saya bukan dimanfaatkan, tapi diri saya bermanfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuh orang-orang yang punya tempat-tempat laundry itu bingung. Di Amerika heboh. Ada satu keluarga ini beda dengan kita semua. Mohon maaf, baju dalamnya ini bersih. Apa ajaran mereka? Apa agama yang mereka miliki? Membuat seluruh komplek di daerah Amerika semuanya masuk Islam. Subhanallah. Lah apalagi kalau kita bisa berpikir seperti Rasulullah, berpakaian seperti Rasulullah, lebih lagi jika para perempuan benar-benar mengikuti secara kafah bagaimana cara kehidupan Nabi besar Muhammad yang dicontohkan oleh istri-istri beliau. Ini membuat orang terkagum-kagum. Jadi jangan kita sok keluar daripada apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Pakaian pakaian sing biasa kecuali di tempat-tempat yang spesial. Contoh mau berenang gawe sarung yo goblok lek jareku. Wis ngono gak sempakan maneh. Aja mbok bayangno sing iki tolong. Salah tempat. Kita mau berenang tunggone beti. Bener iso ono beti ya. Tahu rono. Sapa muni madakno rupa iki mau. Kita kalau berpakaian itu seharusnya sesuai pada tempatnya. Apa itu ngene kantor, kerja di kantor sebagai PNS nggih jubah mbek surbanan. Di ru'yah sampean. Enggak pas. Kepribadian Rasulullah diterapkan secara kafah seluruhnya, tetapi harus tahu tempat. Begitu juga dengan penerapan medan dakwah. Sekarang Al-Fakir mulai menekuni mencoba dakwah di tempat-tempat yang tidak dijamah oleh para ulama, para ustadz, para kiai di daerah otomotif. Bagaimana caranya mereka mengenal Rotibul Haddad? Bagaimana caranya mereka mengerti sholat? Saya buat masjid di tengah hutan sekarang. Namanya Masjid Ba'alawi. Terus insya Allah ke depan saya mau buat lagi namanya Masjid Ar-Ridwan yang ada di tengah hutan juga. Tujuannya untuk apa? Agar mereka yang berlibur bersama keluarga, wong sing senengane ngetrail, jeep, ini mereka tidak kesusahan ketika melaksanakan sholat. Ini penting, dimanapun kita berada, wajib untuk menjadi contoh figur Nabi Muhammad sehingga orang-orang bisa dekat kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Percuma di dalam hidup kita hanya dianggap orang yang ada namun tidak dianggap orang yang bermanfaat. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir engkau jangan sampai dimanfaatkan orang. Itu salah. Ojo gelem ge mbek bocah iki senengane manfaatno wong. Ini istilah salah. Saya bukan dimanfaatkan, tapi diri saya bermanfaat untuk orang lain. Beruntung jenengan kalau sampai bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bukan menjadi benalu di dalam diri orang lain. Falyadubillah min dzalik. Figur Nabi Muhammad jika diterapkan, maka kehidupan kita akan semakin bahagia. Figur ini dapat kita lihat di dalam
diri Rasulullah wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh ila jamil khalqi li hidayatihim wa li takmili ma'ashihim wa ma'adihim. Kanjeng Nabi telah diutus oleh Allah di dunia ini sebagai hamba Allah, sebagai rasulnya Allah yang menyampaikan firman Allah kepada seluruh makhluk untuk memberikan mereka petunjuk hidayah. Kita jika mengikuti Rasulullah tentu kita akan melaksanakan apapun yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Sekali lagi, menerapkan Islam secara kafah juga harus tahu tempat dan profesi. Ono polisi, tentara, belajar kitab iki, sesuk tunggu kantor ambek brewok ini. Makanya lek belajar ambek sudrun-sudrun ya koyo ngene iku dadine. Maksa. Saya pernah diundang oleh satu orang untuk mengedukasi salah satu anggota Polri yang memaksa untuk menggunakan jenggot. Saya adalah Islam secara kafah. Nabi Muhammad mencontohkan kita menggunakan jenggot, maka sunnahnya kita harus menggunakan jenggot. Lalu kenapa kita dilarang menggunakan jenggot? Ini mulai gak goblok-goblok emang gak kayak gini. Lalu Rasulullah pernah enggak naik mobil? Pernah enggak Rasulullah pakai bahasa Indonesia? Enggak pernah. Lah kenapa sampean kok pakai bahasa Indonesia? Iso bahasa Indonesia? Bisa. Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Seharusnya kita juga harus menggunakan bahasa Arab. Katanya mau Islam yang kafah. Takoki ngopak, kupu-kupu membaca Quran krotal kratul ya. Ini salah dalam memahami di dalam syariatnya Allah. Islam yang kafah yang dimaksud oleh Rasulullah yaitu Islam secara akhlak, secara sopan santun, bukan secara zahiriyah. Bukan hanya zahirnya saja, namun batiniah kita bersosialisasi di masyarakat. Sampeyan kira-kira wedi gak milih ndi? Kalau ketemu orang sing gawe surban metotok. Assalamualaikum, salam. Corong. Ih gendruwo ta wong. Jelas lho nang ngono, masih surbanan sak ban Vespa to. Gak wedi. Bajul jubah oblok to ndi nggo dupa. Wong ya wedi cara nemu kaya ngono. Jadi bukan pada pakaian. Namun kalau sudah kita menggunakan pakaian Rasulullah, tentu akhlak kita harus lebih dominan daripada pakaian kita. Jangan sampai orang ini melihat pakaian ini sing koyo surbanan seperti yang saya gunakan, tapi akhlaknya tidak mencerminkan orang yang pakai surban. Faliyatubillah min dalik. Akhirnya dibuat cemoohan orang yang rusak harga diri Rasulullah. Kayak panjenengan juga pakai sarung, pakai kopiah, pakai ridak, pakai syal. Tok njobo ijol-ijolan nomor WA. Rusak HP nem titeni wae kuwi. Tak dongakno Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing gak maca Fatihah berarti ya iku wonge. Cerminkan kita ini anak-anak santri majelis Ridwan. Mereka yang duduk di majelis. Nah, itu cerminkan bahwa kita memilih akhlak Rasulullah. Tentunya ketika di luar majelis ini tidak membuat orang rendah kita karena akhlak kita yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.